Halo teman-teman hebat, para calon risk fighter masa depan. Selamat datang di sesi manajemen risiko proyek, topik yang terdengar serius tapi tenang. Kita bahas dengan gaya santai, otak nyala, dan hati gembira. Sebagai praktisi manajemen operasional yang masih update meme dan kopi susu kekinian, saya jamin slide ini bebas dari kantuk, penuh aha moment, dan aman dari rasa bosan tingkat dewa. Di dunia proyek, risiko itu seperti hujan. Tidak bisa kita hentikan, tapi bisa kita siapkan payungnya. Disinilah kita belajar memantau, mengendalikan, dan menjinakkan risiko sebelum ia berubah dari potensi masalah menjadi drama proyek episode final. Kita akan ngobrol soal bagaimana membaca tanda-tanda bahaya, menyusun rencana mitigasi yang cerdas, dan mengambil keputusan tanpa harus mengucap, "Kenapa ini tidak kepikiran dari kemarin ya?" Ingat, manajer proyek hebat bukan yang paling sakti, tapi yang paling siap. Bukan yang anti risiko, tapi yang melek risiko. Jadi mari aktif berdiskusi, berani bertanya, dan jangan takut salah karena dari salah itulah kita naik level. Siapkan pikiran, senyum, dan semangat kalian. Hari ini kita tidak hanya belajar mengelola proyek, tapi juga mengelola masa depan. Gaskan! Halo teman-teman keren, para project warrior masa kini. Senang banget bisa ketemu kalian di sesi manajemen risiko proyek. Jangan tegang dulu, ini bukan sesi teori berat bikin dahi berkerut, tapi obrolan praktis ala lapangan, plus bumbu tawa biar otak tetap waras dan kopi tidak sia-sia. Sebagai praktisi manajemen operasional, saya sering bilang, proyek tanpa risiko itu cuman ada di dongeng sebelum tidur. Di dunia nyata, risiko selalu hadir, kadang nyelonong tanpa permisi, kadang muncul pas deadline tinggal hitungan jam. Tapi kabar baiknya, risiko itu bukan musuh bebuyutan. Dia cuma teman rese yang harus kita kelola dengan cara sistematis, bukan pakai perasaan semata. Pendekatan sistematis membantu kita tetap kalem saat situasi mulai panas. Kita belajar mengidentifikasi risiko sejak dini, mengendalikannya dengan strategi yang pas, dan memastikan tujuan proyek tetap on track. Waktu aman, biaya terkendali, kualitas tetap kece. Intinya bukan menghilangkan risiko, tapi memastikan risiko tidak berubah jadi drama Korea 100 episode. Di slide ini kita masuk ke konsep dasar risiko proyek. Tenang, ini bukan bahasan yang bikin kepala muter kayak GPS kehilangan sinyal. Justru ini bekal biar kalian nggak salah belok pas proyek sudah ngebut di tol deadline. Risiko itu sederhananya adalah ketidakpastian. Sesuatu yang belum tentu kejadian, tapi kalau kejadian bisa bikin jadwal berantakan, biaya bengkak, atau mutu proyek mendadak auto downgrade. Karena sifatnya probabilistik, risiko itu bukan buat ditakuti, tapi buat diperhatikan ibarat notifikasi HP, jangan di-skip semua. Yang seru, risiko punya dua sisi, kayak koin atau mantan yang kadang baik, kadang nyebelin. Ada threat, dampak negatif yang harus kita tekan, dan ada opportunity, peluang emas yang justru bisa bikin project makin cuan dan bersinar. Tugas kita sebagai praktisi adalah jeli membaca situasi, kapan harus rem, kapan harus gaspol. Risiko selalu memengaruhi waktu, biaya, mutu, dan lingkup. Jadi kalau mau proyek aman, jangan cuma fokus kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Dengan memahami risiko sejak awal, kita bukan cuma menghindari masalah, tapi juga membuka jalan menuju sukses yang lebih terarah. Siap pilih jalan yang tepat? Ayo lanjut, kita atur strategi. Di slide ini kita lagi bahas karakteristik risiko, topik yang sering dianggap serem, padahal kalau dipahami, ya tetap bikin deg-degan sih, tapi lebih terkendali. Pertama, ketidakpastian. Risiko itu memang nggak bisa diprediksi 100%, kayak gebetan yang bilang lihat nanti. Tapi tenang, meskipun tidak bisa ditebak, risiko masih bisa dianalisis. Disinilah otak manajerial kita diuji, bukan pakai feeling doang. Kedua, probabilitas kejadian. Risiko selalu punya kemungkinan muncul. Ada yang kecil, ada yang gede. Tugas kita bukan panik, tapi mengukur peluangnya. Jadi bukan kayaknya aman, tapi seberapa aman sih sebenarnya. Ketiga, dampak terukur. Risiko pasti ada efeknya ke waktu, biaya, kualitas, atau reputasi. Kalau dampaknya bisa diukur, kita bisa siapin strategi. Kalau nggak diukur, ya siap-siap kaget di tengah jalan. Terakhir, dapat dikelola. Ini kabar baiknya. Risiko bukan monster tak terkalahkan. Dengan manajemen risiko yang benar, risiko bisa dikendalikan, dikurangi, bahkan kadang dijinakkan. Intinya, paham karakteristik risiko itu penting biar proyek tidak cuma jalan, tetapi selamat sampai garis finish tanpa drama berlebihan. Di slide ini, kita lagi kenalan sama jenis-jenis risiko proyek, alias sumber drama yang kalau tidak dikelola bisa bikin jadwal berantakan dan kopi lembur jadi saksi bisu. Pertama, risiko teknis. Ini biasanya muncul dari urusan teknologi, desain, atau implementasi.
Contohnya sistem belum siap tapi deadline sudah senyum sinis. Kalau risiko teknis meledak, kualitas proyek bisa langsung auto turun. Kedua, risiko biaya. Ini favorit bagian keuangan dan paling sensitif. Estimasi meleset sedikit saja, anggaran bisa membengkak seperti saldo e-wallet pas tanggal gajian, tapi sayangnya arah sebaliknya. Ketiga, risiko waktu. Jadwal molor, aktivitas saling nunggu, dan timeline jadi legenda. Satu keterlambatan kecil bisa bikin seluruh rencana domino efek. Inilah alasan kenapa nanti saja adalah musuh abadi proyek. Keempat, risiko SDM. Tim kurang orang, skill tidak sesuai, atau tiba-tiba ada yang resign tanpa aba-aba. Proyek sehebat apapun tetap butuh manusia yang waras dan kompeten. Terakhir, risiko eksternal. Regulasi berubah, ekonomi goyang, sampai force majeure. Ini risiko yang tidak bisa kita kontrol, tapi tetap harus kita antisipasi. Intinya mengenali jenis risiko itu seperti kenal sifat teman satu tim, biar proyek tetap jalan, minim drama, dan finish dengan penuh kebanggaan. Di slide ini kita bahas proses manajemen risiko proyek, yaitu alur hidup risiko dari yang masih kayaknya aman, sampai wah untung sudah diantisipasi. Tahap pertama, identifikasi risiko. Ini fase buka mata dan buka telinga. Semua potensi masalah dicatat, dari yang kelihatan jelas sampai yang sembunyi-sembunyi. Prinsipnya sederhana, lebih baik curiga dari awal daripada kaget di akhir. Lanjut ke analisis kualitatif. Di sini risiko diseleksi dan diprioritaskan. Mana yang kemungkinan besar muncul dan mana yang dampaknya bikin proyek senyum pahit. Ibarat playlist, kita tentukan risiko mana yang wajib diputar dulu. Tahap berikutnya, analisis kuantitatif. Ini sudah mulai serius dan pakai angka. Risiko diterjemahkan ke dampak biaya, waktu, dan kinerja. Jadi keputusan bukan pakai feeling, tapi pakai data, walaupun feeling tetap ikut deg-degan. Setelah itu, perencanaan respons. Risiko yang sudah dianalisis tidak dibiarkan galau. Kita tentukan strategi, dihindari, dikurangi, dipindahkan, atau diterima dengan syarat. Intinya ada rencana, bukan pasrah. Terakhir, pemantauan dan pengendalian. Risiko terus dipantau sepanjang proyek. Karena risiko itu dinamis, seperti grup chat proyek selalu ada update baru. Kesimpulannya, manajemen risiko adalah siklus berkelanjutan agar proyek tetap jalan lurus, minim drama, dan selesai dengan senyum, bukan air mata. Halo tim proyek kebanggaan, para penikmat dashboard, grafik warna-warni, dan angka yang bikin deg-degan. Di slide ini kita masuk ke bagian pemantauan dan pengendalian risiko, alias fase jaga-jaga tapi tetap santai. Pertama, proses ini berjalan sepanjang siklus hidup proyek. Artinya, manajemen risiko itu bukan kerja sekali lalu ditinggal, bukan juga mantan. Dari awal proyek sampai penutupan, risiko harus terus diawasi, karena risiko suka muncul tiba-tiba tanpa undangan. Kedua, memastikan pengendalian. Di sini tugas kita menjaga agar risiko tetap berada dalam batas toleransi. Bukan menghilangkan semua risiko karena itu mustahil, tapi memastikan risiko tidak lepas kendali dan bikin proyek jungkir balik. Ketiga, identifikasi risiko baru. Jangan merasa aman hanya karena risk register sudah penuh. Lingkungan proyek itu dinamis, seperti timeline media sosial. Selalu ada risiko baru yang muncul dan semuanya harus dicatat, bukan dipendam. Keempat, evaluasi efektivitas. Strategi respons yang sudah dibuat perlu dicek, masih relevan atau sudah basi. Kalau tidak efektif, ya disesuaikan. Proyek yang sukses itu adaptif, bukan keras kepala. Intinya pemantauan dan pengendalian risiko adalah jantung proyek. Tanpa ini proyek bisa jalan tapi arahnya entah kemana. Dengan ini tim bisa lebih proaktif, minim drama, dan tetap waras sampai proyek selesai. Di slide ini kita bahas risk register sebagai dokumen hidup, alias catatan risiko yang tidak boleh pensiun dini. Risk register itu dokumen utama manajemen risiko. Semua risiko proyek besar, kecil, yang kelihatan sampai yang masih ngumpet dikumpulkan di satu tempat. Ibarat buku harian proyek, tapi isinya bukan curhatan, melainkan potensi masalah lengkap dengan rencana antisipasinya. Dokumen ini juga jadi alat komunikasi penting antara tim proyek dan stakeholder, supaya semua orang ngomong pakai data, bukan asumsi. Yang perlu diingat, risk register itu bersifat dinamis. Dia bukan dokumen sakral yang sekali dibuat lalu disimpan rapi sampai berdebu. Setiap ada perubahan, risiko baru atau respons yang diperbarui, semuanya wajib dicatat. Kalau tidak diupdate, risk register itu seperti aplikasi yang tidak pernah diupgrade, masih jalan tapi ketinggalan zaman. Karena itu perlu pembaruan berkelanjutan. Update dilakukan lewat review rutin, meeting tim, atau setelah kejadian penting yang bikin semua orang auto-refleksi. Risk register yang efektif itu selalu up to date, mudah diakses, dan benar-benar dipakai. Intinya, risk register yang hidup
bikin proyek lebih siap, tim lebih tenang, dan risiko tidak datang membawa kejutan tak diundang. Di slide ini kita bahas risk register sebagai dokumen hidup, alias catatan risiko yang tidak boleh pensiun dini. Risk register itu dokumen utama manajemen risiko. Semua risiko proyek besar, kecil, yang kelihatan sampai yang masih ngumpet dikumpulkan di satu tempat. Ibarat buku harian proyek, tapi isinya bukan curhatan, melainkan potensi masalah lengkap dengan rencana antisipasinya. Dokumen ini juga jadi alat komunikasi penting antara tim proyek dan stakeholder, supaya semua orang ngomong pakai data, bukan asumsi. Yang perlu diingat, risk register itu bersifat dinamis. Dia bukan dokumen sakral yang sekali dibuat lalu disimpan rapi sampai berdebu. Setiap ada perubahan, risiko baru atau respons yang diperbarui, semuanya wajib dicatat. Kalau tidak diupdate, risk register itu seperti aplikasi yang tidak pernah diupgrade, masih jalan tapi ketinggalan zaman. Karena itu perlu pembaruan berkelanjutan. Update dilakukan lewat review rutin, meeting tim, atau setelah kejadian penting yang bikin semua orang auto-refleksi. Risk register yang efektif itu selalu up to date, mudah diakses, dan benar-benar dipakai. Intinya, risk register yang hidup bikin proyek lebih siap, tim lebih tenang, dan risiko tidak datang membawa kejutan tak diundang. Para pengamat grafik dan penjaga notifikasi yang bunyinya bikin jantung ikut getar. Di slide ini kita bahas risk trigger, yaitu alarm dini proyek sebelum masalah benar-benar meledak. Risk trigger itu ibarat early warning system. Dia memberi sinyal bahwa suatu risiko mungkin akan terjadi. Jadi belum kejadian, tapi tandanya sudah kelihatan. Contohnya pengiriman material molor lebih dari 10 hari. Kalau ini diabaikan, siap-siap timeline ikut ngambek. Atau produktivitas tim yang tiba-tiba turun drastis. Bukan karena malas, tapi bisa jadi karena beban kerja, sistem, atau konflik yang belum kelihatan di permukaan. Ada juga trigger dari perubahan regulasi. Begitu muncul draft aturan baru, itu sudah jadi tanda bahaya kecil. Kalau menunggu aturan resmi keluar baru panik, biasanya sudah terlambat dan kopi sudah dingin. Dengan memantau risk trigger, tim bisa bertindak lebih awal. Respons risiko bisa diaktifkan sebelum dampaknya membesar. Ini artinya waktu lebih hemat, biaya lebih terkendali, dan drama bisa ditekan seminimal mungkin. Intinya risk trigger itu bukan buat bikin panik, tapi bikin siap. Lebih baik dengar alarm kecil sekarang daripada bangun kesiangan pas proyek sudah kebakaran. Tim manajemen risiko yang tetap waras di tengah deadline dan spreadsheet yang tak berujung. Di slide ini kita kenalan dengan risiko sisa, alias risiko yang masih ngeyel walaupun sudah kita tangani dengan berbagai jurus manajemen. Intinya begini, setelah strategi respon diterapkan entah mitigasi, transfer, atau avoidance, tidak semua risiko bisa hilang 100%. Selalu ada sisa-sisa kecil yang tertinggal, seperti kopi di gelas setelah rapat panjang. Nah, itulah residual risk. Dan tenang, ini normal, bukan tanda timnya gagal, apalagi tanda harus pindah jurusan. Karena risiko sisa tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, maka tugas kita adalah mengelolanya, bukan denial. Risiko ini harus tetap dimonitor secara rutin supaya tidak melewati batas toleransi yang sudah disepakati stakeholder. Ibarat tekanan darah proyek masih aman asal rutin dicek. Disinilah rencana kontingensi berperan. Ini adalah plan B, C, bahkan D, bukan pesimis tapi realistis dan profesional. Kalau risiko sisa benar-benar muncul dan berdampak signifikan, tim sudah siap, tidak panik, dan tidak sambil berkata, "Loh kok bisa?" Kesimpulannya, residual risk itu bagian dari realita proyek. Yang penting bukan menghilangkannya, tapi memastikan kita siap, sadar, dan tetap santai tapi waspada. Karena proyek sukses itu bukan yang tanpa risiko, tapi yang risikonya terkendali. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke topik risk audit. Tenang, ini bukan audit yang bikin semua langsung duduk tegak, keringat dingin, lalu pura-pura sibuk buka laptop. Risk audit itu bukan cari kambing hitam, tapi cari titik lemah sebelum proyek benar-benar tumbang. Anggap saja ini check up kesehatan proyek biar tidak kelihatan sehat di laporan tapi kolaps di lapangan. Risk audit adalah proses evaluasi sistematis untuk melihat apakah manajemen risiko yang sudah dirancang benar-benar jalan atau cuma indah di dokumen. Audit biasanya dilakukan berkala atau di milestone penting, supaya proyek tidak melaju kencang tapi salah arah. Karena proyek yang cepat tapi salah jalur itu bukan efisien, itu nyasar. Ada beberapa aspek utama yang dinilai. Pertama, ketepatan identifikasi risiko. Apakah semua risiko penting sudah dicatat atau masih ada yang nanti saja, semoga tidak kejadian. Kedua, efektivitas respons risiko.
Strateginya sudah keren, tapi apakah benar-benar menurunkan dampak atau cuma bikin tim merasa lebih tenang secara psikologis? Ketiga, kepatuhan terhadap prosedur. Apakah risk management dijalankan konsisten atau cuma rajin saat awal proyek lalu menghilang seperti niat diet hari Senin? Hasil risk audit ini penting banget karena jadi bahan perbaikan berkelanjutan. Bukan cuma untuk proyek sekarang, tapi juga supaya proyek berikutnya tidak mengulang drama yang sama. Proyek boleh jalan terus, tapi kesalahan jangan diulang terus. Halo teman-teman, di slide ini kita ngomongin tujuan akhir monitoring dan kontrol. Intinya sederhana, memastikan proyek tetap waras sampai garis finish, tidak nyelonong ke jalur yang bikin panitia dan tim proyek sama-sama stres. Monitoring and control itu ibarat GPS project, bukan cuma nunjukin posisi tapi juga ngasih peringatan kalau kita hampir salah belok. Tujuan pertama adalah mengidentifikasi risiko baru. Proyek itu dinamis, hari ini aman, besok bisa muncul drama baru. Jadi tim harus proaktif, bukan nunggu masalah viral dulu baru dicatat. Risiko yang muncul harus langsung didokumentasikan, biar tidak jadi kejutan ala loh kok bisa. Kedua, mengukur efektivitas respons risiko. Strategi sudah dibuat, tapi pertanyaannya, beneran bekerja atau cuma bikin laporan terlihat rapi? Kalau respon tidak menurunkan dampak, berarti perlu upgrade, bukan dipertahankan demi gengsi. Ketiga, memperbarui risk register. Dokumen ini harus hidup, bukan artefak sejarah proyek. Update rutin bikin informasi tetap relevan, bukan data basi yang cuma cocok buat arsip. Terakhir, mendukung pengambilan keputusan. Informasi risiko yang akurat membantu manajer proyek dan stakeholder mengambil keputusan berbasis fakta, bukan firasat jam 3 pagi. Monitoring and control yang efektif bikin proyek tetap on track, masalah ketahuan lebih cepat, dan peluang bisa dimanfaatkan. Proyek jalan, bisnis aman, tim tetap senyum. Halo teman-teman, di slide kesimpulan ini intinya satu, manajemen risiko itu maraton bukan sprint. Bukan kerjaan sekali jadi lalu ditinggal, tapi proses berkelanjutan yang nemenin proyek dari awal sampai closing, dari masih semangat sampai mulai butuh kopi tambahan. Risiko itu pasti ada, tapi yang penting bukan panik, melainkan siap mental dan siap strategi. Pendekatan proaktif jelas lebih efektif dibanding reaktif. Nunggu masalah muncul itu ibarat nunggu ban bocor baru cari pompa capek duluan. Dengan proaktif, risiko bisa diendus lebih awal, direspons lebih cepat, dan dampaknya bisa ditekan sebelum bikin timeline jungkir balik. Disinilah monitoring dan kontrol menentukan kesuksesan. Pemantauan yang konsisten bikin proyek tetap on track, waktu aman, anggaran terkendali, kualitas tidak sekadar yang penting jadi. Monitoring itu seperti cek dashboard kendaraan, biar tahu kapan harus gas, kapan harus rem. Perlu diingat, manajemen risiko bukan soal menghilangkan semua risiko itu utopis. Intinya adalah mengambil keputusan paling masuk akal di tengah ketidakpastian. Kalau prinsip ini diterapkan dengan disiplin, peluang sukses proyek naik signifikan. Investasi waktu dan energi di manajemen risiko itu bukan buang-buang tenaga, tapi tabungan masa depan agar proyek kompleks tetap bisa ditaklukkan dengan senyum, bukan air mata.